Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari Syekh Muhammad Al-Fuli terkait situasi dalam tanda kutip konflik antara Israel-Iran dan bagaimana kita untuk menjadi orang yang lebih bijak dalam menyikapinya. Dan kita juga ingin tahu sebenarnya dan ingin lebih jelas siapa yang musuh, siapa yang teman gitu. Dan bagaimana situasi di Timur Tengah, misalnya di negara-negara Arab, sehingga kita bisa memilah dan memilih dan kita ketahui mana yang sebenarnya musuh-musuh mereka, Zionis Israel, Yahudi ya, dan teman mereka. Dan apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada Zionis dan sekutunya ini? Apa sebenarnya yang ingin diraih oleh mereka? Baik saudara, kita akan mendengarkan penjelasan yang pertama dari Syekh Muhammad Al-Fuli. Prinsip apa yang harus kita pegang? Kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada orang itu adalah kebijakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man utiyal hikmata Man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Barang siapa yang diberi kebijakan, maka dia diberi kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat besar. Kenapa kira-kira teman-teman? Karena kebijakan ini bisa bikin kita membedakan siapa musuh kita dan siapa teman kita. Kalau kita tidak punya kebijakan, nanti musuh akan dikira teman dan teman akan dikira musuh. Dan ini yang sering terjadi sekarang teman-teman. Sehingga banyak dari umat Islam sudah kehilangan konsentrasi. Sudah tidak paham siapa musuh dan siapa teman. Siapa musuh dan siapa teman. Lalu sebenarnya ada apa dengan perang ini? Siapa sih yang menjadi teman mereka, Zionis Yahudi dan sekutunya ini, dan siapa juga yang menjadi musuh mereka, sehingga kita bisa memilah dan memilih dan bisa berpikir cerdas juga dalam hal ini. Yang paling menarik menurut Ana di dalam perang ini teman-teman adalah dua pernyataan. Mungkin teman-teman pernah baca, mungkin belum baca. Pernyataan pertama dari beberapa jurnalis Zionis yang menyatakan secara resmi rasa berterima kasih mereka kepada Yordania. Kenapa kira-kira? Karena Yordania menghalangi roket-roket dan rudal-rudal Iran untuk masuk ke Israel. Karena pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang dibuat oleh PM, Prime Minister Israel. Dia mengatakan bahwa tujuan utama kami menyerangi Iran yang pertama adalah menjaga dan melindungi diri sendiri dan melindungi negara Arab. Ya Allah. Jadi siapa yang melindungi siapa teman-teman? Tapi dengan dua pernyataan ini teman-teman, ini akan sangat membantu kita untuk mengetahui siapa yang musuh dan siapa yang teman, dan siapa musuh yang terang-terangan dan siapa musuh yang di dalam selimut. Lalu ada nggak tujuan-tujuan yang lebih spesifik serangan Israel ke Iran ini? Apakah memang serangan itu benar-benar fokus ke Iran atau ada tujuan-tujuan yang lain? Ada tujuan-tujuan tertentu yang lebih besar daripada hanya sekedar menyerang situs-situs nuklir itu? Karena banyak di antara kita kaum muslimin ya yang mengecam juga, kenapa sih dukung Iran? Iran kan Syiah gitu kan? Apakah kita hanya fokus di Syiahnya itu saja? Mohon bagaimana kita lebih dicerdaskan dan dicerahkan sehingga kita tidak memandang sebuah sudut itu dari satu kacamata. Tentunya kita memandangnya tidak dari satu aspek. Tentunya kita bisa memandang dari aspek-aspek yang lain. Israel teman-teman punya beberapa tujuan dari perang ini. Kita harus pahami dengan baik supaya kita bisa pahami dampaknya ke Palestina. Karena apa ya?
tujuan utama kita semua adalah Palestina. Ini adalah tujuan utama kita. Semua hal yang sekitar Palestina itu harus pada akhirnya mendukung Palestina, insyaAllah. Tujuan pertama Israel mulai perang ini, mulai menyerangi Iran, adalah menghalangi Iran untuk punya senjata nuklir, teman-teman. Kenapa kira-kira? Karena negara-negara di dunia yang punya senjata nuklir itu sangat sedikit dan diketahui satu persatu. Dan semuanya tidak ada yang di Timur Tengah kecuali Israel. Yani satu-satunya negara di Timur Tengah yang punya senjata nuklir adalah Israel. Makanya Israel sekarang menjadi bosnya Timur Tengah. Tidak ada yang bisa bicara sama dia. Tidak ada yang bisa berani sama dia. Tapi ada satu negara yang dari dulu, dari tahun 70-an, 80-an berusaha untuk punya senjata nuklir dan selalu diganggu oleh Amerika, yaitu Iran. Dan teman-teman, Iran beberapa bulan yang lalu banyak berita bahwa mereka sudah hampir mendekati produksi bom nuklir pertama mereka. Dan ini pasti sangat mengganggu kekuasaan Amerika dan kekuasaan Israel di Timur Tengah. Tujuan utama ini, teman-teman, supaya tidak ada negara Muslim, supaya tidak ada negara yang mendukung Palestina di lapangan, ya, bukan hanya mengumumkan pendukungannya terhadap Palestina. Supaya tidak ada negara yang mendukung Palestina yang punya senjata nuklir. Makanya ketika Israel menyerangi Iran, hal pertama yang Israel serangi adalah tempat-tempat penelitian bom nuklir dan ilmuwan-ilmuwan fisika dan kimia yang bekerja sama untuk memproduksi bom nuklir. Israel membunuh 9 dari mereka. Yani ilmuwan nuklir di dunia itu aslan puluhan atau 100 lebih dari mereka. Israel bunuh 9 dari mereka yang ada di Iran. Emang ada berapa? Tinggal berapa? Ini tujuan pertama, teman-teman. Tujuan kedua, teman-teman, adalah memutus semua dukungan yang datang ke Palestina. Kita tidak bisa menolak kenyataan, teman-teman, bahwa satu-satunya negara yang memberi dukungan kepada Palestina berupa senjata dan berupa dukungan militer adalah Iran. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kenyataan bahwa Palestina dibiarkan dan ditinggalkan oleh saudaranya sendiri, saudaranya yang Muslim maupun saudaranya yang Arab. Satu-satunya yang memberi dukungan senjata adalah Iran. Dan sebenarnya Palestina tidak mau menerima dari Iran. Yani Palestina pasti lebih senang kalau menerima bantuan ini dari negara-negara Sunni lainnya. Tapi nggak ada yang menawarkan kecuali Iran. Tujuan yang ketiga, teman-teman, dan ini tujuan yang tersembunyi dan jarang dibahas di dalam media, Israel ingin menggulingkan rezim Khamenei, menggulingkan rezim yang datang di tahun 79 ketika revolusi Islam Iran. Israel ingin menggulingkan rezim ini dan menggantikannya dengan rezim Iran zaman dahulu, yaitu dinasti Pahlavi atau Pahlawi. Dan sampai hari ini, teman-teman, anak dari Shah Pahlavi itu masih tinggal di Kanada dan masih sering berkunjung ke Israel dan sering didukung dan didanai oleh Israel, teman-teman. Ini salah satu tujuan, teman-teman. Taib. Tujuan yang keempat adalah memecah belah umat Islam agar umat Islam tidak mengetahui siapa musuhnya, teman-teman. Agar umat Islam selalu terpecah belah karena mereka sudah tahu Yahudi itu tidak bodoh, teman-teman. Mereka sudah tahu bahwa kemenangan mereka dalam perpecahan umat Islam. Pecahan umat Islam. Baik saudara, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bisa berpikir cerdas, objektif, dan profesional. Sehingga tidak gampang terhadap di dalam suatu keadaan yang dibentur-benturkan terhadap keadaan yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.